Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohimi, NPM 17175006. Saya Fakultas Matematika, FKIP Matematika, UPS Majelis Sandi Tegal, semester 8. Di sini saya akan mempresentasikan proposal usaha saya, yaitu sayur mayur. Dasar pemikiran, usaha sayuran merupakan usaha penyediaan aneka sayuran untuk jumlah yang cukup besar. Usaha sayuran cukup diminati karena kebutuhan akan makanan tidak pernah ada habisnya. Sayuran sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan manusia. Agar tumbuh tetap sehat, setiap hari orang-orang memasak untuk kebutuhan makanan dan memasak butuh bahan sayuran. Di lokasi usaha saya yang jauh dari pasar, yang sehingga masyarakat sekitar tidak perlu jauh-jauh datang ke pasar, semua sudah sedia di tempat saya. Dilihat dari lokasi, masyarakat yang cenderung konsumtif memberikan peluang keuntungan yang besar. B. Tujuan: 1. Menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. 2. Memiliki penghasilan sendiri. Ketiga, mempermudah masyarakat dalam pembelian sayuran, sehingga masyarakat di sekitar tempat saya berjualan itu, sehingga mereka lebih mudah untuk membeli sayuran, tidak perlu jauh ke pasar, di tempat saya ada. Mengurangi beban keluarga. Kelebihan usaha sayuran kebutuhan setiap hari dapat dijual pagi dan sore. Banyak yang membutuhkan sehingga dapat terjual dengan banyak. Laba dihitung dengan mudah dengan selisih harga beli dan harga jual. Lebih mudah dilaksanakan. Hanya membutuhkan modal uang saja. Resiko yang diterima ketika jualan sayuran: pelanggan biasanya lebih suka sayuran yang segar. Beberapa jenis sayuran mudah sekali busuk, jadi harus benar-benar tahu cara perawatannya saat produk tidak habis terjual. Pembeli terkadang menawar atau meminta potongan harga yang sangat rendah, jadi harus siap mental. Ada banyak item yang dijual sehingga kadang pedagang lupa untuk membeli beberapa item. Persaingan cukup tinggi. Hak-hak yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Pihak pedagang membeli dengan sopan. Kita harus membelinya dengan sopan, dengan ramah. Mendapatkan sejumlah bayaran. Menyerahkan barang yang dijual sesuai yang telah disepakati. Peraturan yang mengatur hubungan antar pihak. Tidak meminta tambahan atau imbuhan. 2. Memilih barang jangan ditekan. Karena kalau memilih barang yang ditekan, kalau misalnya memilih tomat, itu nanti tomatnya cepat busuk, sehingga kalau untuk besoknya bisa cepat rusak. 3. Barang-barang yang ada di toko tidak boleh diinjak. Kalau misal ada sayuran yang diletakkan harus diletakkan di lantai, karena jualan sayuran harus mempunyai lahan, karena kekurangan tempat. Karena kayak misalnya kita menaruh timun, kita taruh di lantai, maka tidak boleh diinjak. Setelah memilih barang, dikembalikan lagi ke tempat, karena banyak ketika memilih lalu ditimbang,
diletakkan begitu saja di sembarang tempat, tidak dikembalikan ke tempatnya lagi. 5. Sayuran tidak boleh dilempar. Kalau sudah memilih, jangan dilempar, karena kalau dilempar nanti sayurannya bisa rusak, bisa gembur dan lain sebagainya. Rincian anggaran untuk modal awal itu kita hanya butuh 3 juta. Nah, itu kita sudah dapat banyak sekali. Nah, proyeksi penjualan dalam 2 hari ada 4 juta, laba bersih 4 juta dikurangi 3 juta modal awal, sehingga untungnya ada 1 juta. Itu untuk 2 harinya. Peraturan untuk pelaku usaha, timbangan tidak boleh dikurangi, karena kita tidak boleh mengurangi timbangan. Yang sering saya lakukan justru malah kadang lebih dimantapkan. Barang tidak boleh ditukar dengan yang lain, harga harus dengan ketentuan. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.